نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwat iman dan juga rekan-rekan serta santriwan-santriwati anak-anak Ustadz yang Allah muliakan, alhamdulillah di kesempatan kajian duha ini Ustadz bisa mengisi, dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti bukan hanya sekedar didengarkan, ditulis, tapi juga bisa kita amalkan bersama-sama. Untuk kajian ini Ustadz akan membacakan satu hadis dari Rasulullah SAW yang memang singkat ya, karena akan ada hadis yang terpotong, kita lihat saja intinya atau kita bacakan intinya. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, siapa saja orang, man kana sebagai adatus syart atau huruf syarat, kalau santri mengatakan kalimatnya man, siapa saja orang atau siapapun orang yang dia yu'minu billahi wal yawmil akhir, benar-benar dia beriman kepada Allah dan benar-benar dia beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik atau lebih baik dia diam. Nah, rekan-rekan dan juga anak-anak yang Allah muliakan, kalau kita sedikit bedah, tidak akan terlalu dalam, tapi kita sedikit bedah dari hadis yang oleh Rasulullah SAW sampaikan ini, kalimatnya sekali lagi man kana yu'minu billah, diawali dengan penegasan siapapun orang yang dia itu beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka lebih baik dia, atau katakanlah dia perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa maka diam. Kalimat tausiyatul kalam dalam perintah falyaqul, maka hendaklah dia ini mengucapkan perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa maka dia diam. Ini ada erat kaitan dengan yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini yang sangat menarik. Jadi Rasulullah SAW ketika bersabda, kita tahu bagaimana sabda-sabda beliau dalam hadis-hadis beliau, ini jarang sekali mengaitkan satu amalan dengan keimanan kepada Allah dan juga kepada hari akhirat sekaligus. Ya, bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran ada beberapa yang dikaitkan satu amalan dengan Allah, dikaitkan keimanan kepada Allah dan juga hari akhir. Termasuk hadis ini. Hadis ini mengaitkan perkataan atau amalan ibadah ketika kita bermuamalah dengan orang, karena tentu dalam memberikan perkataan yang baik ini tidak bisa kita sendiri, tapi ketika kita bermuamalah maka kita mesti berjujur atau bertutur kata yang baik. Maka ketika kita bertutur kata yang baik, ini sudah disederajatkan dengan orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Jadi yang menarik ialah amalan ini sekali lagi dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan juga hari akhirat. Nah, ternyata kalau kita bedah sedikit, bahwa orang yang dia jujur, dia kata-katanya tidak kotor, tidak jorok, maka seolah-olah dia yakin bahwa kalau saya berkata yang tidak baik, saya berkata bohong, saya berkata tidak jujur ataupun jorok, kasar dan sebagainya, maka lisan ini diperhatikan oleh Allah, perkataan ini diperhatikan oleh Allah, maka khawatir ketika ada lisan, tutur kata yang keluar dari mulut kita, Allah SWT mereka mencatat ya dengan menyuruh atau ada fungsi dari malaikat untuk mencatat amal-amal baik kita dan juga amal buruk kita.
Jadi kalau kita berkata yang tidak baik, Allah catat, khawatir nanti perkataan yang Allah catat ini menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Karena dalam kitab hadis Arba'in, kita sudah dulu pernah mengkaji bareng-bareng atau sama-sama bagaimana Allah SWT atau Rasulullah SAW ini memperumpamakan bagaimana amalan-amalan yang wajib, yang sunnah, termasuk juga saum, semuanya sebagai batu bata kita nanti di akhirat. Dalam artian amal soleh kita sekarang ini akan menjadi bangunan pondasi, bangunan istana kita nanti di surga. Nah, umpamanya kita sudah punya istana surganya, tapi ternyata kita tidak bisa masuk, maka otomatis walaupun kita sudah punya istananya, kita sudah punya vilanya, tapi kita tidak masuk, kan buat apa? Maka kata Rasulullah, wahai Mu'adz, maukah aku beritahukan malak kunci dari istana itu, kunci dari semua amalan kita, yaitu kuffa 'alaika hada, sambil Rasulullah memegang lisannya kemudian mengatakan, cukup bagi kamu, kuncinya ialah untuk menjaga lisan. Nah, maka ketika kita menjaga lisan, itu sebagai tolak ukur kita bahwa kita punya tidak kunci untuk membuka istana kita nanti di surga. Nah, dengan demikian maka hadis ini tentu harus kita perhatikan. Kenapa? Terlebih kita sekarang sedang saum kan? Ketika kita sedang saum, maka Rasul juga mengatakan bagaimana banyak orang yang saumnya full, tamat dari subuh sampai maghrib, tapi ternyata tidak ada pahala di sisi Allah. Saum tamat tapi tidak ada pahala. Kenapa? Karena salah satunya atau salah satunya dia tidak pernah meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, atau perkataan jorok, atau perkataan yang kasar. Maka dalam saum ini ada pendidikan buat kita supaya kita bisa menjaga lisan kita. Jadi jangankan menggibah orang lain gitu, jangankan membicarakan orang lain, berkata yang tidak baik saja tidak boleh. Ini yang sangat menarik, makanya Rasulullah jelas kalimatnya perintah sebagai jawab syarat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik-baik. Ya kalau tidak bisa maka diam. Maka mengunci mulut kita, mengunci bibir kita, itu adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan kalau kita tidak bisa berkata yang baik. Maka berhubung ini, tadi ada firman Allah yang disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Ketika kita bertakwa kepada Allah, ada perintah selepas takwa, yaitu qulu, katakanlah oleh kalian. Ini pun sebagai tadi amar ya, perintah, qulu qawlan sadida, katakanlah oleh kalian perkataan yang benar. Artinya kita tidak boleh bohong. Menurut Imam Ibnu Katsir dan juga para ulama yang lain menyebutkan sadida di sini as-sidqu. Jadi perkataan yang jujur, kita tidak boleh bohong, kita tidak boleh berdusta, perkataan yang tepat, maknanya kena. Jadi tidak boleh kita berkata berbelit-belit gitunya. Jadi misalkan ngobrolkeun naon teh kudu ka mana heula, kemudian orang sampai bingung itu ngobrolkeun naon sih. Nah gitu. Tapi langsung kepada tujuan. Nah, makanya nanti sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita bertemu dengan orang, ngobrol dengan orang, itu harus sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Artinya ketika Rasulullah berbicara dengan orang Arab Baduy kan beda ketika berbicara dengan Abdullah bin Mas'ud, dengan Mu'adz bin Jabal dan sebagainya. Maka di sini Rasulullah menerapkan supaya perkataan kita ini masuk kepada orang lain, supaya orang paham terhadap perkataan kita, maka kita mesti berkata yang baik dan yang tegas serta tepat. Nah, maka saudara-saudara sekalian, terutama juga anak-anak sekalian yang Allah muliakan, maka ketika kita dalam saum ini, kita mesti menjaga lisan kita, bertutur kata yang baik, kemudian juga kita tidak boleh banyak membuang waktu secara sia-sia gitu ya. Jadi mumpung Ramadan, maka lebih baik kalau kita diam, kan juga jadi tidak ada faedahnya. Maksudnya jadi kita nilai pahalanya sedikit. Tapi kalau misalkan kita baca Qur'annya lebih banyak daripada diam, itu lebih baik lagi. Jadi sekali lagi mumpung Ramadan, kita banyak baca Qur'an. Bahkan kita targetkan untuk satu Ramadan ini, satu bulan ini kita misalkan hafal berapa juz atau khatam berapa kali dan sebagainya. Karena ini sangat menarik ya. Kemarin Ustaz pernah ceramah di salah satu perkuliahan.
kemudian di sana ketemu dengan satu anak kuliah, menghampiri, kemudian ngobrol, kemudian di akhirnya Ustaz tanya, target antum untuk Ramadan ini apa gitu. Dan di luar perkiraan gitu ya, anak kuliah yang notabene dia mungkin dalam bahasa kita ya baca Quran pun mungkin akan terbata-bata gitu ya, karena memang tidak pesantren. Tapi ternyata jawabannya, Ustaz, insya Allah target saya di bulan Ramadan ini mungkin juz 2 gitu. Dan ini menarik karena orang yang ditanya bukan orang pesantren gitu ya. Makanya kalau misalkan anak tanya kepada antum ya, kepada anak-anak semua, ketika ditanya target sekarang untuk Ramadan apa? Nah, bagusnya kayak tadi. Insya Allah Ustaz, saya mungkinnya juz 1, saya mungkin juz 2, saya mungkin juz 29 atau 28 sebagainya. Dan itu harus tercapai. Dan itu bisa tercapai, ya. Ya, Ustaz pernah coba tuh untuk satu hari itu 2 lembar dan alhamdulillah bisa untuk 2 lembar itu tercapai. Nah, apalagi antum yang memang masih muda, masih fresh otaknya, insya Allah untuk menghafal untuk satu hari lebih daripada itu bisa. Ya, jadi itu saya bisa Ustaz sampaikan. Sekali lagi, daripada kita diam, lebih baik kita banyak baca Quran, banyak hadis, supaya kita bisa lebih bermanfaat lagi di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa menuai pahala yang lebih banyak lagi di hadapan Allah Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, sekali lagi itu saya ingin disampaikan, mudah-mudahan dari kajian doa ini kita bisa membawa manfaat, membawa ibrah atau mengambil ibrah, bukan hanya dicatat dan juga didengar, tapi juga mudah-mudahan kita sama-sama untuk mengamalkan hadis dari Nabi SAW ini, yang memang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin, wa lakum. Assalamualaikum.